Drive gearnya sendiri ini cukup bagus, cukup tebal, jadi ketika fight dengan ikan itu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi dengan saya, Angler Jawa. Oke sobat, kali ini di depan saya sudah ada salah satu reel keluaran dari Next ya, yaitu Next Arctica. Kebetulan yang saya miliki ini ukuran 6000 ya sobat, jadi agak besar sekali ya. Reel ini mempunyai warna seperti abu-abu ke biru-biruan ya sobat ya. Untuk kisaran harga di pasaran reel ini dibanderol 180 sampai 200 ribuan ya, tergantung dari ukuran dan juga masing-masing lokasi sobat membelinya. Untuk putarannya sendiri menurut saya cukup lumayan smooth ya. Dengan kisaran harga 200 ribuan, reel ini mempunyai putaran yang lumayan smooth ya sobat. Untuk spesifikasi dari reel ini di sini tertulis reel ini sudah menggunakan aluminium spool ya sobat ya. Sudah menggunakan 10+1 ball bearing. Entah itu benar atau tidak ya, nanti akan kita cek dan kita bongkar bareng-bareng ya sobat ya. Untuk ukuran yang 6000 ini memiliki rasio 4.8:1 ya sobat, dengan line kapasitas ukuran 0,50 muat 185 meter, 0,60 mampu 145 meter, dan 0,70 mampu memuat 100 meter. Oke sobat, langsung saja akan saya bongkar ya. Untuk penampilannya sendiri reel ini cukup keren ya sobat ya, dengan spool yang sangat dalam ya. Jadi spoolnya sangat dalam dan bodinya menurut saya ini grafit kokoh ya sobat ya. Saya akan coba buka dari handle-nya dulu ya. Reel ini sudah menggunakan power handle ya sobat, tapi di sini belum terdapat seal atau karet ya, karet pelindung agar tidak kemasukan air ya. Bahannya sendiri terbuat dari aluminium dan knopnya sendiri menggunakan EVA ya, busa EVA keras ya sobat. Untuk bail armnya sendiri ini juga lumayan tebal ya sobat ya. Jadi bail armnya sudah sangat tebal sekali menurut saya ya. Untuk suara dragnya sendiri bisa sobat dengarkan seperti ini ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya lumayan nyaring ya sobat. Untuk pada bagian tutup spoolnya sendiri masih seperti pada reel standar ya. Jadi tidak terdapat seal dan juga terbuat dari plastik ya sobat. Sedangkan spoolnya sendiri sudah menggunakan bahan aluminium ya sobat. Aluminiumnya juga tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Menurut saya cukup standar ya. Untuk clicker gearnya masih menggunakan per ya, jadi masih standar saja. Untuk pada bagian drag washernya sendiri masih menggunakan bahan kanvas ya, jadi bukan berbahan karbon ya sobat, jadi hanya menggunakan kanvas. Masih standar seperti pada reel-reel kisaran 200 ribuan. Untuk clicker gearnya masih standar ya sobat, jadi masih standar pada reel kisaran harga 200 ribuan ya. Saya akan coba buka pada bagian land rollernya ya. Apakah di sini sudah terdapat ball bearing atau hanya menggunakan bushing plastik atau juga menggunakan bushing kuningan ya. Untuk bagian land rollernya sendiri ternyata belum menggunakan ball bearing ya sobat. Jadi di sini hanya tersematkan satu bushing ya, bushing kuningan. Jadi menurut saya lumayan bagus ya daripada bushing plastik ya sobat ya. Jadi tidak masalah, yang penting kita selalu merawatnya ya. Untuk bail armnya sendiri cukup tebal ya sobat ya. Ini terbuat dari bahan stainless ya, stainless atau besi ya, tapi menurut saya ini stainless ya sobat. Rata-rata terbuat dari bahan stainless ya. Saya akan coba buka pada bagian spring gate-nya ya. Apakah di sini sudah menggunakan per besi atau hanya menggunakan plastik ya sobat ya. Biasanya rata-rata sih ada yang menggunakan plastik. Untuk paha dari bail armnya sendiri ini terbuat dari plastik ya sobat. Jadi bukan berbahan metal, masih menggunakan plastik biasa ya, standar saja. Dan di sini ada satu plat ya, plat yang nempel pada land rollernya tadi ya.
Nah, di sini untuk di bagian springgatenya sendiri sudah menggunakan besi ya. Jadi besi penyangga springgat tidak terbuat dari plastik ya, merupakan terbuat dari besi ya sobat. Saya akan coba langsung buka ke bagian rotornya ya sobat ya. Saya akan cek ke bagian rotornya terlebih dahulu. Untuk bodi rotornya sendiri terbuat dari grafit ya sobat ya. Yang saya rasa menurut saya cukup lumayan tebal ya sobat ya. Mungkin karena ukuran 6000 ya, tapi ini saya rasa cukup lumayan bagus ya, jadi lumayan tebal. Nah, kemudian saya akan coba buka ke bagian dalam rotornya sendiri. Di sini terdapat satu plastik pelindung ya sobat ya, jadi plastik pelindung dari bodinya tadi ya. Untuk per dari one way nya sendiri masih standar ya sobat ya. Jadi untuk one way nya sendiri masih standar seperti biasanya. Dan di sini terdapat satu ball bearing ya, tapi ball bearingnya terbuka ya sobat ya. Sejauh ini saya baru menemukan satu ball bearing ya sobat ya, padahal di tempat kemasannya tertulis 10+1. Untuk pinion gearnya sendiri lumayan tebal, bagus, berbahan kuningan. Apakah ini benar menggunakan 10+1 ball bearing ya? Sejauh ini saya hanya menemukan cuma satu ya sobat. Saya akan buka ke bagian one way nya dulu ya sobat ya. Ini plastik pelindung dari ball bearing tadi ya. Untuk one way nya masih sama seperti reel yang lainnya ya sobat ya, jadi masih standar, masih menggunakan one way standar ya. Dan di dalam sini sudah tidak terdapat ball bearing lagi ya sobat ya. Untuk pada bodi bagian kiri terdapat satu ball bearing lagi ya sobat ya. Jadi sejauh ini saya hanya masih menemukan dua ball bearing dan menggunakan ball bearing terbuka. Padahal di kemasannya sendiri tertulis 10+1 loh sobat. Jadi kan saya rasa nggak mungkin ya ini kalau harus menemukan 8 ball bearing lagi ya. Oke, untuk bagian main shaftnya sendiri menurut saya sudah lumayan bagus ya, jadi sudah tebal. Untuk main shaftnya sendiri sudah berbahan tebal ya, stainless tebal sobat ya, jadi agak sedikit kuat ketimbang main shaft yang sedikit lebih tipis. Pada bagian drive gearnya sendiri menurut saya ini cukup tebal ya sobat. Drive gearnya sendiri ini cukup bagus, cukup tebal, jadi ketika fight dengan ikan itu ini menurut saya ya agak sedikit percaya diri, karena drive gearnya memang sangat tebal ya, jadi bisa anti slip lah, bisa mengurangi sedikit anti slip. Untuk pada bagian penyangga oscillation gearnya sendiri juga terdapat satu penyangga ya, dan pada bagian oscillation gearnya sendiri tidak terdapat ball bearing ya, jadi hanya ditempatkan pada bagian bodinya saja ya, tidak terdapat satupun bushing ya. Tapi bahannya sendiri lumayan cukup tebal ya sobat, lumayan bagus. Dan untuk bodi sebelah kanannya juga terdapat satu ball bearing lagi ya sobat. Jadi totalnya saya hanya menemukan 3 ball bearing ya. Mungkin di bagian handle sendiri terdapat satu ball bearing ya sobat ya. Jika di handle ini terdapat satu ball bearing, jadi totalnya ada 4 bearing, 4 plus 1 bearing di one way. Jadi totalnya hanya ada 4 plus 1 ball bearing ya sobat ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya tangkap di sini, sebenarnya reel ini cukup bagus ya sobat ya, meskipun hanya menggunakan 4 plus 1 ball bearing. Menurut saya reel ini dengan bandrol harga kisaran 180 sampai 200 ribuan sudah cukup atau sudah layak kita pakai ya. Oke sobat, sekian dulu review singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jangan lupa selalu dukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.